Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Rizkin Permana dengan NIM 082 111733001. Oke, di video kali ini tujuan saya adalah untuk mereview sedikit masalah hukum Maxwell serta untuk memenuhi syarat tugas dari mata kuliah Medan Elektronika T2. Jadi tetap ikuti pembahasan saya kali ini ya. Oke, bahasan kita kali ini ada 3, yakni yang pertama pengertian hukum Maxwell, yang kedua perkataan tentang cross, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pemanfaatan rumus Maxwell dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum mengenal lebih jauh tentang hukum Maxwell, lebih baiknya kita mengenal apa sih itu Maxwell. Jadi hukum Maxwell adalah serangkaian persamaan fundamental yang menggambarkan hubungan antara medan listrik, medan magnetik, dan perawatan gelombang elektromagnetik. Jadi pada tahun 1860-an ada seorang fisikawan yang bernama James Clerk Maxwell itu menemukan sebuah rangkaian persamaan fundamental yaitu hukum Maxwell. Nah, di hukum Maxwell ini tuh ada 4 hukum utama yang sering disebut juga dengan persamaan Maxwell. Jadi mari kita bahas hukum Maxwell yang pertama. Jadi hukum Maxwell yang pertama adalah hukum Gauss untuk medan listrik atau hukum Gauss elektrostatis. Jadi hukum Gauss elektrostatis ini menjelaskan bahwa flux medan listrik yang keluar dari permukaan tertutup sebanding dengan muatan total dalam permukaan tersebut. Dengan kata lain, medan listrik yang dihasilkan oleh muatan terdistribusi yang tertutup atau terdistribusi sebanding dengan rapatan flux medan listrik tersebut. Dalam hukum Maxwell yang pertama ini atau hukum Gauss elektrostatis ini terdapat rumus yaitu integral tertutup D dot dA sama dengan 1/E0 dikali integral V dV. Dengan keterangan sebagai berikut, yaitu integral tertutup D dot dA adalah flux medan listrik melalui permukaan tertutup, dan untuk E0 adalah konstanta permitivitas ruang hampa, dan untuk integral V dV adalah integral volume rapatan muatan V dalam permukaan tertutup. Oke, selanjutnya kita bahas yang hukum Maxwell yang kedua, yaitu hukum Gauss magnetik. Jadi bedanya yang pertama adalah untuk medan listrik, sedangkan yang kedua ini untuk magnetik atau medan magnetik. Nah, hukum Gauss magnetik ini menyatakan bahwa flux medan magnetik yang keluar dari suatu permukaan tertutup adalah 0. Jadi ini berarti tidak ada monopoli magnetik dan medan magnet itu selalu berputar secara melingkar. Dari hukum yang kedua ini terdapat rumus yaitu integral tertutup V dot dA sama dengan 0. Karena tadi magnet yang keluar dari suatu permukaan tertutup ada 0. Nah, di sini integral tertutup D dot dA adalah flux medan magnet melalui permukaan tertutup. Oke, kita bahas hukum Maxwell yang ketiga. Oke, hukum Faraday. Jadi hukum Maxwell yang ketiga adalah hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini menyatakan bahwa perubahan flux medan magnet selalu memiliki suatu konduktor. Jadi perubahan flux medan magnet yang melalui suatu konduktor menghasilkan arus dalam konduktor tersebut. Jadi ini berarti tidak ada dengan kata lain itu medan magnet yang berubah dalam waktu kurun tertentu itu dapat menginduksi tegangan atau arus dari medan magnet atau rangkaian tersebut. Dari penjelasan tadi terdapat rumus yaitu tertutup dot E dot ds sama dengan min D dikali integral P dot dA per dt. Dengan penjelasan sendiri itu
Negatif D atau ds adalah integral lintasan medan listrik sepanjang suatu lintasan tertutup. Sedangkan dt itu adalah perubahan waktu, dan integral D atau dA adalah flux medan magnet melalui permukaan tertutup yang dibatasi oleh suatu lintasan. Gitu. Jadi kita akan bahas hukum Maxwell yang terakhir. Hukum Maxwell yang terakhir ada hukum Ampere modifikasi. Jadi hukum Ampere modifikasi ini menghubungkan antara arus listrik dan perubahan medan listrik dengan perubahan medan magnet gitu. Jadi arus listrik dan perubahan medan listrik itu berkaitan dengan perubahan hukum medan magnet. Secara khusus, hukum ini menyatakan bahwa jumlah aliran arus listrik dan arus magnetik melalui suatu permukaan tertutup sebanding dengan perubahan flux medan magnet melalui permukaan tersebut. Jadi hukum yang keempat Maxwell ini atau hukum Ampere modifikasi ini memiliki sebuah rumus, yaitu di bawah itu, dan penjelasannya terdapat dalam PowerPoint tersebut. Seperti itu. Lalu penemuan hukum-hukum ini itu sangatlah penting, karena dalam penemuan hukum-hukum ini itu membuka pemahaman tentang gelombang elektromagnetik dan merupakan dasar dari teknologi-teknologi modern seperti komunikasi nirkabel, terus fisika partikel dan elektromagnetik terapan seperti itu. Oke, selanjutnya ada perkalian cross dan dot. Dalam rumus Maxwell tadi terdapat beberapa perkalian, yaitu perkalian cross yang disebutkan dengan S dan perkalian dot yang disebutkan dengan X. Nah, tujuannya ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara vektor dan skalar. Lalu perkalian cross dan dot ini digunakan dalam rumus-rumus hukum Maxwell tadi itu untuk membuat hubungan matematis yang kompleks antara medan listrik, medan magnetik, arus listrik, serta perubahan waktu. Operasi ini memungkinkan kita untuk memodelkan dan memahami fenomena elektromagnetik dengan lebih baik. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan sedikit atau singkat masalah perkalian cross dan dot. Oke, perkalian dot atau dot product. Jadi perkalian dot atau dot product adalah operasi antara dua vektor yang menghasilkan skalar. Dalam konteks hukum Maxwell, perkalian dot digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua vektor yang saling terkait. Oke, kita ambil contohnya itu di dalam hukum Maxwell yang pertama. Nah, di sini ini permukaan medan listrik atau flux medan listrik atau integral itu nilai tertutup E0 itu dikalikan dA atau permukaan tertutup yang dibatasi oleh suatu vektor luasan. Nah, tujuan di sini itu untuk memproyeksikan medan listrik pada permukaan tersebut. Ada seperti itu. Lalu pada di sini pada rumus ini integral P do ds. Nah, itu juga perkalian dot. Nah, itu tujuannya di sini itu kalau yang tadi untuk memproyeksikan medan listrik, dan di sini itu untuk memproyeksikan medan magnetik yang mengelilingi suatu lintasan tersebut atau suatu lintasan tertutup dari hukum Ampere tersebut. Oke, kita lanjut bahasannya ke perkalian cross.
Jadi perkalian cross atau cross product adalah operasi antara dua vektor yang menghasilkan vektor baru yang terkali cross terhadap kedua vektor tersebut. Dalam konteks hukum Maxwell, perkalian cross digunakan untuk menggambarkan hubungan antara medan listrik, medan magnetik, dan perubahan waktu seperti itu. Oke, kita ambil contohnya dari hukum Maxwell yang ada ya. Ini. Jadi perkalian cross dalam hukum Faraday ini itu tidak terlihat secara langsung, namun perkalian antara ini integral B dA ini itu menunjukkan bahwa hubungan medan magnet dan perubahan medan listrik yang melibatkan perkalian cross secara implisit seperti itu. Selanjutnya kita ambil dari hukum Ampere modifikasi. Nah, di sini rumus ini integral terwujud B dS sama dengan M0 dikali integral Z dA ditambah N0 dikali D integral E dA per dt. Nah, kenapa sinus ini itu jadi perkara di sini itu menggambarkan hubungan antara listrik atau J integral Y tadi dan medan listrik atau E integral N ini dan terhadap perubahan waktu atau dt serta perubahan dari medan magnet atau ini integral E dA seperti itu. Jadi di sini perkalian cross digunakan dengan menggambarkan tadi karena menggambarkan konteks menggambarkan hubungan antara medan listrik, medan magnet serta perubahan waktu seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pengaplikasian hukum Maxwell dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hukum Maxwell yang pertama yaitu hukum Gauss elektrostatis itu terjadi ketika kita saat mengamati luar rumah melalui jendela. Nah, saya dari luar melalui kaca jendela itu menciptakan flux medan listrik melalui permukaan jendela. Nah, rumus ini tuh rumus hukum Gauss elektrostatis ini itu dapat digunakan untuk mengukur flux medan listrik yang terjadi dalam permukaan jendela atau yang terjadi di permukaan jendela seperti itu. Lalu untuk hukum Maxwell yang kedua yaitu hukum Gauss magnetik itu terjadi saat kita menggunakan kompas. Nah, penjelasannya itu saat kita menggunakan kompas untuk menentukan arah utara dan selatan, jarum kompas akan menunjukkan ke arah medan magnet bumi. Nah, rumus ini tuh menjelaskan bahwa flux medan magnet melalui permukaan tertutup sekitar jarum kompas adalah 0 karena tidak ada magnopoli magnetik di alam seperti itu. Lalu dalam hukum Maxwell kedua atau hukum Faraday itu terjadi saat suatu generator listrik tenaga angin berfungsi. Jadi ketika kita menggunakan generator listrik yang tenaga angin perputaran baling-baling yang diakibatkan oleh angin akan mengubah flux medan magnet lintasan kumparan di dalam generator. Nah, rumus yang awal tadi itu menjelaskan bahwa perubahan flux medan magnet menginduksi medan listrik yang terjadi atau yang dihasilkan dan di generator dan menghasilkan listrik dalam kumparan suatu generator. Lalu yang terakhir ada pengaplikasian dalam kehidupan sehari hukum Maxwell yang keempat yaitu hukum Ampere modifikasi. Nah, hukum Ampere modifikasi ini itu terjadi saat kita menggunakan smartphone. Nah, jadi penjelasan seperti ini. Saat kita menggunakan ponsel dan menerima sinyal telepon seluler, antara ponsel digunakan untuk menerima dan mengirim gelombang dari gelombang elektromagnetik seperti itu. Dari rumusan tadi itu menjelaskan bahwa hubungan antara medan magnet, arus listrik, serta medan listrik yang terjadi dalam suatu proses ini. Oke, seperti itu. Lalu saya akan memberi satu contoh soal untuk hukum Maxwell ini.
Oke, jadi contoh soalnya seperti ini. Jadi dia memiliki sebuah bidang lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Lalu ada kuat medan listrik sebesar 200 Newton per Coulomb mengarah pada suatu bidang tersebut dengan membentuk sudut kerapatan atau membentuk sudut sebesar 300 terhadap bidang tersebut. Tentukan berapa flux dari medan listrik tersebut. Oke, jawabannya seperti ini. Jadi diketahui dulunya apa aja, lalu yang ditanya apa, dan jawabannya seperti apa. Jadi yang pertama diketahui adalah luas bidang. Jadi karena di soal itu terdapat bahwa bidang lingkaran, maka luas lingkaran adalah pi dikali r kuadrat. Jadi 22/7 dikali 7 kali 7 atau dikali 49. Jadi hasilnya adalah 154 cm kubik. Lalu cm kubik ini diubah ke meter kubik menjadi 1,45 dikali 10 pangkat 2. Lalu hasilnya sendiri di sini adalah cos theta, yaitu cos 300 derajat. Nah, jadi ini dirubah ke radian, jadi cos 300 derajat itu dikali pi per 180 radian. Nah, jadi hasilnya adalah 5 pi per 6 rad. Nah, jadi itu diubah, jadi kita harus mencari cos dari 5 pi per 6 tadinya itu sama dengan 0,5. Lalu yang ditanya adalah fluxnya. Jadi fluxnya, rumusnya adalah flux sama dengan E dikali A kali cos theta. Jadi yang tadi diketahui bahwa E-nya adalah atau kuat medan listriknya adalah 200 dikali A yaitu luas bidang dari bidang yang tadi yaitu 1,54 dikali 10 2 dan tetanya adalah 0,5. Jadi hasilnya adalah 1,45 Wb. Jadi seperti itu contoh soalnya. Oke, sekian bahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.